Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Indonesia tengah bersiap untuk menerima lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada serangkaian agenda selama Sri Paus berada di Jakarta dan tentunya kedatangan pemimpin Gereja Katolik sedunia ini juga membawa misi penting. Apa saja fakta-fakta terkait kedatangan Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Indonesia? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Jadi pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan ke-45 dari Paus Fransiskus yang termasuk dalam rangkaian Asia Pasifik selama 12 hari. Jadi sejak tanggal 2 hingga 13 September 2024 atau selama 12 hari, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia, kemudian ke Papua Nugini, Timor Leste, dan mengakhiri perjalanannya di Singapura. Paus Fransiskus juga dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September dan akan meninggalkan Indonesia pada tanggal 6 September untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, kali ini merupakan lawatan Paus yang ketiga kalinya di Indonesia. Yang pertama adalah pada tahun 1970 oleh Paus Paulus ke-6, sementara yang kedua adalah tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Jadi kunjungan kali ini adalah setelah 35 tahun berselang, barulah pemimpin Gereja Katolik dunia ini kembali ke Indonesia. Lalu apa saja agenda Paus Fransiskus selama berada di Indonesia? Kita akan simak satu persatu ini pemirsa. Paus Fransiskus akan berkegiatan selama 2 hari penuh di Jakarta. Pada Rabu 4 September 2024, pertama Paus akan mengikuti penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta. Di sana Paus akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan sesuai dengan protokol kunjungan kenegaraan, Paus akan mengisi buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka. Kemudian Paus juga dijadwalkan akan berbincang 4 mata dengan Presiden Jokowi yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vatikan. Selanjutnya Paus akan mengikuti pertemuan dengan Serikat Yesus Indonesia di Nunsiatur Apostolik atau Kantor Kedutaan Besar Vatikan atau biasa disebut juga perwakilan Tahta Suci, tepatnya adalah di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita lihat selanjutnya masih di agenda tanggal 4 September pemirsa, di mana Paus akan berjumpa dengan para pemuda dan kelompok difabel, tepatnya adalah di Geraha Pemuda Kompleks Gereja Katedral Jakarta. Kenapa di sana? Karena ternyata untuk Geraha Pemuda ini adalah salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Katolik di Indonesia yang dulu sempat menjadi lokasi perkumpulan anak-anak muda sebelum mengikrarkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi lokasi ini akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Terakhir di tanggal 4 September, Paus Fransiskus akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Tepatnya adalah yang bernama Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Lalu kita berlanjut ke agenda di tanggal 5 September atau hari Kamis, Paus Fransiskus akan bersilaturahmi bersama dengan tokoh-tokoh agama yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kunjungan inilah pemirsa yang ditunggu-tunggu, yang juga disebut-sebut akan memberikan makna mendalam khususnya terkait nilai toleransi dan keberagaman yang dipegang oleh Indonesia. Karena di sini pula Paus Fransiskus akan melewati atau mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal. Ini menjadi salah satu agenda terpentingnya di Indonesia. Kemudian dari Istiqlal, Paus juga akan diagendakan untuk bertemu dengan para penerima manfaat dari organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Penerima manfaat ini diantaranya adalah masyarakat miskin dan juga penyandang disabilitas. Dan terakhir yang juga paling akbar atau paling besar adalah agenda Paus Fransiskus yang akan memimpin Misa Kudus atau Misa Agung di GBK dan juga Stadion Madia Jakarta. Kurang lebih akan dihadiri sekitar 86.000 umat Katolik, ini untuk yang terdaftar ya. Bahkan tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, kemungkinan bisa mencapai 100.000 orang karena besarnya animo dari umat Katolik atau masyarakat sekitar untuk datang bertemu dengan Paus Fransiskus. Untuk Misa Agung ini akan berlangsung dari pukul 17 atau jam 5 sore dan hal itu juga akan menjadi kesempatan ya untuk Paus bisa menyapa langsung umat serta para mahasiswa hingga anak-anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.